Halo teman-teman dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama kami di sini Duo Laki Channel. Dan saya sebagai host Uzia Gersanto Pranangin dan ada brother saya di sini Karis Blessing Siregar. Dan kami sudah kedatangan narasumber dari jurnalistik atau wartawan yaitu Kak Ira Putri. Dan kami akan membahas seputaran karir Ira Putri di jurnalistik. Waktu kesempatan saya silakan kepada Karis Blessing Siregar. Oke, Usia, makasih atas kesempatannya. Halo Kak, boleh dong perkenalin diri Kakak dulu? Ya, halo semuanya. Sebelumnya aku mau minta maaf karena suaranya lagi serak, jadi nggak begitu power. Sorry kalau misalnya agak sedikit pelan. Oke, namaku Ira Putri. Dulu kuliahnya di Medan, Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi dan konsentrasi jurnalistik. Dan sekarang udah kerja di Jakarta di Berita Satu News Channel, TV kabel, dan puji Tuhan 1,5 tahun berjalan udah merasakan setidaknya pengalaman menarik dan juga yang tidak menariknya. Haris? Oke Kak, makasih atas perkenalan dirinya. Masuk saja ke pertanyaan Kak. Kalau boleh tahu Kak, kenapa sih Kakak tertarik dengan dunia wartawan dan sejak kapan mulai tertarik? Kalau dibilang tertarik di dunia wartawan sih, sebenarnya awalnya kenapa jadi jurnalis ataupun reporter, karena memang aku kuliahnya jurusan ilmu komunikasi, konsentrasi jurnalistik. Jadi pengen aja kerja di bidang yang dulu aku pelajari gitu. Jadi belum mau pindah ke bidang lain karena kan ilmunya udah dipelajarin 3,5 tahun. Jadi ya apa salahnya untuk menekuni di dunia profesional gitu. Terus kenapa bisa masuk konsentrasi jurnalistik? Karena memang waktu undangan dari awal udah pilih ilmu komunikasi. Jadi waktu itu ada pemilihan konsentrasi, public relation, jurnalistik, dan advertising. Jadi waktu itu karena tahu hobinya suka ngomong, sebenarnya pengennya jadi PR, jadi humas. Cuman karena data yang aku dapat, kalau mau jadi humas setidaknya belajar dulu di lapangan. Itu makanya kenapa aku pilih masuk ke dunia jurnalistik. Gitu. Pasti kan orang bekerja mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik, pengalaman-pengalaman yang buruk. Boleh nggak sih Kak ceritain sedikit aja pengalaman menarik Kakak dan pengalaman buruk Kakak, dan juga di mana saja udah Kakak melakukan wawancara? Oke. Aku jawab yang pertanyaan paling belakangan dulu, di mana wawancara. Jadi kalau di Jakarta, based in Jakarta, pasti udah banyak banget lah ya spot-spotnya, kayak gedung KPK, DPR, gedung kementerian apa aja, terus apa lagi ya, perumahan, terus kawasan banjir, tol, banyak banget pokoknya, banyak banget, puji Tuhan. Dan kalau misalnya keluar kota, waktu itu di 1,5 tahun aku berkarir sebagai junior reporter, itu udah ke Nias, udah ke Aceh, terus udah ke Medan. Jadi waktu itu memang ada acara dari Bank Indonesia dan di Medan lumayan sekalian pulang kampung. Kalau pengalaman menariknya, aku banyak kalau misalnya itu sangat-sangat apa ya, menantang, karena kayak kita satu hari bisa liputan di 2 tempat yang kondisinya berbanding 180 derajat. Jadi misalnya kita nih di liputan pertama atau agenda pertama, aku tuh udah liputan di hotel yang ngadain misalnya orang kementerian, entah itu kementerian pariwisata atau kementerian apapun itu, agendanya di hotel nih misalnya. Nah, agenda kedua, aku harus liputan di kawasan kumuh. Jadi
bisa dikatakan di satu hari itu ada dua realitas sosial yang sangat berbanding 180 derajat yang bikin kita semakin banyak belajar, semakin banyak bertemu orang, semakin banyak ilmu juga yang kita dapatkan. Kalau pengalaman yang gak menariknya, mungkin hampir naas, karena waktu itu ada demo di DPR, gedung DPR, dilakukan oleh mahasiswa, waktu itu menolak rancangan undang-undang, waktu itu yang mengatur tentang KPK, itu kalau nggak salah. Waktu itu mahasiswanya demo, bawa petasan, bawa lempar batu, dan kita hampir kena. Padahal waktu itu pas lagi beli air mineral karena haus banget kan. Dan ya puji Tuhan bisa pulang selamat dan nggak kenapa-kenapa. Itulah yang bikin deg-degan. Terus kalau pengalaman gak menariknya juga, misalnya kayak kita nih udah janji sama narasumber mau wawancara, udah nunggu nih 3 jam, 4 jam, tiba-tiba narasumbernya si bapak misalnya menteri lagi ada rapat, di situ kayak mau marah, ingin kupecahkan saja gelas-gelas itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, memang seperti inilah dunia wartawan. Ya, sebagai bidang di wartawan sendiri, nah apa sih visi dan misi kakak, dan boleh nggak sih tahu apa ya, mengapa kakak memilih visi dan misi kakak tersebut, dan tujuannya seperti apa sih? Awalnya sebenarnya waktu di kuliah kemarin itu aku sebagai mahasiswa jurnalistik ini diperlengkapi. Kalau misalnya bekerja itu harus membuat hal-hal yang idealis, maksudnya kayak hal-hal yang benar ketika liputan, terus berpihak pada masyarakat, apalagi rakyat kecil gitu. Tapi ketika sudah berada di dunia profesional, kita akan berbenturan dengan berbagai kepentingan. Misalnya redaksi pengen angle-nya ini, gitu. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya untuk menyalurkan idealisme kita, gitu. Karena pertama kita udah bekerja di institusi dan institusi pasti punya kepentingan, gitu. Jadi tapi intinya sebenarnya yang paling penting adalah tetap memiliki hati nurani yang berpihak sama masyarakat. Jadi ketika live report misalnya, ataupun pas lagi liputan, sebisa mungkin kita memang pro kepada masyarakat. Tapi juga kalau misalnya pemerintah punya langkah yang bagus, langkah yang konkret, ya harus disampaikan juga pujian atas itu, didukung juga gitu. Kalau dibilang visi misi secara dikalimatkan, sepertinya susah karena memang intinya ketika aku liputan, yang kulakukan adalah bersikap profesional, mengikuti etika jurnalis, dan juga belajar untuk setidaknya bolehlah menaruh hati pada masyarakat kecil. Pasti kan ada dong orang-orang yang mendukung kakak dalam berkarir di wartawan. Boleh tahu nggak sih kak siapa orang-orang tersebut dan apa saja pesan yang mereka sampaikan kepada kakak? Pasti keluarga, itu yang pertama. Keluarga itu pasti banget lah, orang tua, abang, kakak, itu. Terus kalau yang kedua ya pasti sahabat-sahabat ya yang memang dari dulu tahu perjalanan dari kuliah sampai akhirnya bekerja. Terus yang ketiga sorry tadi ada telepon. Terus tadi yang ketiga pastinya teman-teman komunitas. Jadi nggak cuma sahabat, kita juga punya teman-teman dari komunitas. Komunitas yang benar pastinya ya, bukan komunitas yang buruk gitu. Pesannya mereka pastilah ya kalau di lapangan hati-hati, apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19. Tetap waspada, tetap hati-hati.
boleh interaksi sama orang tapi tetap menerapkan physical distancing, pakai masker. Tapi kalau misalnya dalam jangka panjang, intinya tetap memberi hati, memberi all out sama kerjaan. Jadi jangan karena di TV kabel misalnya, belum TV bersiaran nasional, jadi udahlah setengah-setengah aja lah ngerjainnya, nggak boleh gitu. Kalau boleh tahu Kak, bagaimana cara Kakak untuk menjadi teladan hidup bagi teman-teman satu pekerjaan Kakak, dan apa mimpi Kakak ke depannya nanti? Teladan teladan hidup, maksudnya boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya? Ya, kalau boleh tahu, bagaimana cara Kakak untuk menjadi teladan hidup bagi teman Kakak, dan di dalam satu pekerjaan, dan apa mimpi Kakak ke depannya nanti? Mungkin kalau soal teladan hidup, itu orang lain yang menilai. Jadi bisa dibilang itu bukan dari kakak yang bilang ke masyarakat atau ke orang-orang, tapi mereka yang menilai teladan hidup kita seperti apa. Bagaimana kita bersikap ke mereka, itu yang mereka tangkap. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kalau kita udah tahu mana yang benar, kalau kita udah punya tanggung jawab, dikerjakan gitu. Jangan menganggap hal-hal remeh ataupun tanggung jawab kecil itu sederhana gitu. Mulai belajar untuk bertanggung jawab dari hal-hal terkecil, setidaknya dari omongan. Misalnya kayak ya narasumber nih mau wawancara, ya kita ketemu jam 14.00 ya, dibilang gitu. Janjiannya jam 2 siang. Nah, jangan sampai narasumber yang nungguin kita, yang nungguin para wartawannya, tapi jadilah on time, bahkan 1:30 udah di lokasi gitu. Jadi mulailah untuk belajar disiplin waktu dari dini gitu. Jadi mungkin kalau untuk mahasiswa juga misalnya ya waktu dulu, tapi memang aku akuin lah, dulu pun aku jadi mahasiswa, deadline-nya besok, baru hari ini aku kerjakan. Ya, ayo, siapa yang begitu, ayo. Ya gitu sih. Dan apa Kakak terus melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan Kakak, dan terutama dalam kerjaan Kakak sebagai wartawan? Dan kalau boleh tahu, apa dasar ayat Alkitab yang menjadi dasar Kakak? Oke. Apakah terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan? Pasti iya. Tapi kadang aku kayak anak rantau itu punya kecenderungan merasa sendiri ya, sepi, lonely, apalagi kangen keluarga gitu. Tapi aku selalu ingat kalau Tuhan tempatkan aku di sini di Jakarta, berarti ada tujuan yang sedang Dia ingin genapi dalam hidupku. Jadi kalau bisa, misalnya kakak lagi liputan di lapangan, terus harus live report misalnya, sebelum live report pasti aku bilang dalam hati, dalam nama Yesus. Jadi kayak aku nggak pengen ketika aku berbicara hanya mengandalkan kekuatanku sendiri gitu. Terus bergantung, terus belajar berserah sama Tuhan. Karena memang bisa dikatakan kalau pekerjaan jurnalis itu bukan tanpa resiko, banyak banget resiko yang kita hadapi. Tapi ayat yang jadi peganganku selama ini itu aku ambil dari Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi untuk siapapun sih, bukan hanya jurnalis, bukan hanya orang yang udah bekerja, mahasiswa juga kayak gitu, anak-anak SMA juga kayak gitu, karena masa depan itu sungguh ada loh gitu. Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya gitu. Apa kakak bisa memberikan kata-kata motivasi buat anak-anak muda yang ingin mau terjun ke jurnalistik supaya mereka bisa termotivasi dalam terjun ke jurnalistik? Oke, buat teman-teman, adik-adik mungkin yang
dari kuliah, dari SMA misalnya, yang pengen jadi jurnalis ataupun wartawan, ini bukan sekedar pekerjaan, tapi ini panggilan. Karena aku mau kasih tahu satu fakta, ketika jadi jurnalis, kita nggak punya office hour. Maksudnya, kalau orang kantor kerja jam 8, pulang jam 5, atau masuk jam 9, pulang jam 6, jurnalis sewaktu-waktu, misalnya masuk jam 7 pagi, bisa pulang jam 7 malam. Jadi, ini bukan sekadar pekerjaan, ini sebuah panggilan. Untuk itulah makanya ketika sebelum masuk ke jurnalis, harus betul-betul berdoa, harus betul-betul tahu batas kemampuan diri sendiri, harus betul-betul tahu yang ladang yang kita hadapi, itu lapangan yang kita hadapi ini nggak mudah loh gitu, medannya nggak mudah loh. Jadi harus tetap belajar untuk menganalisa diri, terus coba konsultasi sama orang tua, resiko pekerjaanku begini loh gitu, konsultasi sama teman-teman atau mungkin senior atau mungkin orang yang kita percayai, supaya mereka juga bisa kasih masukan. Jadi kan mengenai memutuskan kerja di mana ataupun memutuskan pilih jurusan apa, itu nggak hanya pakai akal budi sendiri, tapi juga butuh pertimbangan dari orang lain, butuh dengar suara Tuhan. Dan dari saya terakhir Kak, apa yang menjadi harapan Kakak buat media-media yang ada di Indonesia agar terus mengedukasi masyarakat, dan apa yang perlu dirubah dan ditingkatkan dari media-media yang ada di Indonesia Kak, kalau boleh tahu? Oke, good question, thank you. Jadi kemarin, ini aku kasih satu contoh kasus. Jadi kemarin waktu itu PSBB di Jakarta kan akan berakhir 4 Juni 2020. Waktu itu aku tugas di Balai Kota. Nah, sebelumnya udah ada berita kabar hoax lah ya, kalau katanya PSBB mau diperpanjang nih. Nah, sementara Pak Anies Baswedan yang notabene-nya adalah gubernur DKI Jakarta, itu belum ada ngomong kalau PSBB bakalan diperpanjang, tapi udah ada berita yang naik. Nah, di satu sisi kan itu bisa menjadi hoax ataupun informasi yang salah kalau orang-orang nggak memfilter ataupun nggak cari tahu lebih dalam. Nah, disitulah sebenarnya peran media yang benar-benar kredibel itu penting untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya informan utamanya aja belum kasih pernyataan, masa iya sih kita mau kasih kabar duluan gitu. Jadi bukan hanya cepat, tapi juga kita media-media ini baiknya mengklarifikasi supaya berita kita berimbang, supaya berita kita faktual. Jadi nggak cuman biar cepat dilihat sama orang, tapi kan juga harus dipastikan kebenarannya. Dan juga mungkin buat masyarakat, jangan gampang termakan hoax. Jadi ketika satu baca sumber, jangan langsung percaya. Coba klarifikasi lagi dengan media-media yang sudah besar, media mainstream. Coba lihat apakah benar beritanya begini. Gitu. Jadi kita nggak gampang salah informasi. Begitu. Kalau sih terakhir juga, apa ya, boleh nggak sih Kak berbagi tips buat apa ya, buat media-media lain, mungkin cara mencegah untuk terhindar dari berita-berita hoax, memberitakan berita-berita hoax seperti itu Kak. Boleh nggak sih Kak? Sedikit aja. Tips-tips untuk media-media. Iya, cara mencegah untuk memberitakan berita hoax. Oke, dari apa yang kakak sempat pelajari ketika masuk ke dunia profesional ini, sebenarnya kan wartawan mendapatkan jawaban dari narasumber. Nah, jadi kalau misalnya narasumber A1 itu adalah narasumber yang memang dapat dipercaya dan omongannya betul gitu. Jadi misalnya anggota DPR RI Komisi 2 dan dia ketua Komisi 2, itu bisa dikatakan narasumber A1 untuk di lingkungan DPR.
karena memang dia adalah orang yang pertama itu pekerjaannya dan dia yang tertinggi, orang yang sudah memiliki jabatan. Jadi kita bisa klarifikasi langsung sebenarnya. Nah, tapi kalaupun misalnya kita belum dapatkan jawaban, tunggu sebentar, jangan langsung menulis apapun, gitu. Tunggu sampai kita ngubungin orang yang setingkat dengan dia, gitu. Terus kalau misalnya ternyata dapat jawaban, kita bisa review dan kita bisa kasih keterangan belum menerima tanggapan dari si A, belum menerima tanggapan dari ketua ataupun kepala ini, gitu. Jadi jangan sampai informasinya salah, lebih baik kita bilang dia belum mau memberi tanggapan daripada kita tulis tanggapan yang salah padahal itu bukan dari dia, gitu. Jadi makanya penting banget, klarifikasi itu penting banget sih Dek, untuk media-media sekarang. Dan memang ya kalau pada umumnya aku lihat media-media mainstream yang udah cukup besar semua faktual kok, gitu. Tapi memang perlu kesadaran untuk terus mengklarifikasi, untuk terus mencari tahu kebenaran. Oke Kak, makasih buat makasih atas jawaban-jawaban Kakak dan juga dan juga makasih atas waktunya udah memberi kesempatan untuk berbincang-bincang sebentar kepada kami. Dan boleh nggak Kak sampaikan like, comment, share, dan subscribe Kak? Oh iya. Oke. Buat teman-teman semua yang nonton channel YouTube ini masih maksudnya ini masih sederhana mungkin YouTube channelnya ini, tapi sangat berdampak untuk kita tahu bagaimana kondisi sebenarnya ataupun juga gimana ya pengalaman si A si B jadi jurnalis, dan ini kasih banyak informasi sih sebenarnya. Duo Lelaki Channel. Jangan lupa teman-teman untuk like dan juga subscribe supaya seperti ini nih bisa lebihnya juga bisa kan dan teman-teman yang lain dalam hal yang positif. Terima kasih Kak atas dukungannya dan juga makasih juga atas supportnya.